Halo teman-teman, balik lagi kita akan membahas aplikasi Bibit kembali. Setelah kemarin kita sempat ngebahas salah satu fitur unggulan Bibit yaitu si Robo, sekarang saya akan membahas fitur lainnya yang tidak kalah hebatnya. Fitur apakah itu? Yeps. Jadi setelah nonton video ini, kalian akan tenang. Tidak perlu sampai waktu ya cukup lama untuk menentukan mau beli reksadana apa, karena bingung reksadana ini kah, reksadana itu kah. Karena hanya dengan menggunakan fitur ini, dengan sekejap kita jadi tahu kemampuan atau istilahnya performa dari reksadana itu. Oke, jadi kita langsung saja. Ini adalah portofolio Bibit saya kembali, dan sekarang masih hijau. Syukurlah masih hijau. Dana tabungannya masih hijau, dan dana pensiun wah masih ya merah, karena ini ada reksadana saham yang masih belum balik ke hijau, minus 3,3% ya, tidak apa-apa. Dan jangan lupa untuk selalu rutin top up agar kalian mendapatkan harga NAV rata-rata dan juga menerapkan metode DCA tersebut, dollar cost averaging. Langsung saja kita kemudian di sini kita pilih contohnya nih ya. Karena fitur ini saya rasa nggak cocok dengan pasar uang, karena pasar uang rata-rata reksadananya kan stabil, naik 6%-an, 4%-an, ini juga rata-rata stabil ya ke tingkat returnnya. Jadi kita akan langsung ke yang agak was-was, yaitu saham. Kenapa saham? Karena saham mempunyai return tertinggi dan risk tertinggi. Oleh karena itu sebaiknya kita menggunakan fitur dari Bibit ini sehingga investasi jangka panjang kita lebih aman. Fitur apakah itu? Setelah kita pilih saham, di bawah sini ada Discover More. Pijit saja Discover More ini. Dan oke, sudah nampak fiturnya ada di atas, yaitu bandingkan. Kita klik saja bandingkan. Jadi Bibit secara otomatis akan membantu kita membandingkan 3 reksadana yang kita pilih. Seperti itu. Gampang kan? Ya, oke, baik, kita sekarang akan pilih 3 saham tersebut. Kenapa saya memilih reksadana saham untuk menggunakan fitur ini juga? Karena rata-rata sudah minus. Jadi kita bisa tahu selama minus ini performa reksadana saham mana yang paling bagus. Bisa menjadikan pilihan bagi kita untuk melakukan investasi pada reksadana tersebut, karena return reksadana saham adalah yang tertinggi. Oke, kita langsung saja. Karena saya ada membeli di Sukor Invest Equity Fund, saya akan memilih Sukor yang pertama. Kemudian saya juga ada membeli di BNI Index 30. BNI Index 30 manakah? Ini dia BNI Index 30. Dan sisa satunya lagi kita akan bebas pilih apa saja. Wah, ada Sukor, nggak usah Sukor lagi ya. Kita ke Manulife. Manulife Syariah ya. Ini Syariah, ini Syariah juga. Trim Capital, atau kita yang paling atas saja deh. Paling atas, Batavia Dana Saham, klik. Kemudian setelah kita memilih 3 reksadana tersebut, jadi seperti ini. Teman-teman punya reksadana-reksadana yang ingin teman-teman investasikan, tapi bingung di antara reksadana ini mau diinvestasikan ke reksadana yang mana. Jadi kita gunakan fitur bandingkan ini. Kenapa fitur ini sangat powerful? Ayo kita lihat sama-sama. Kita klik bandingkan, dan nampak ya teman-teman. Di sini kita langsung lihat grafiknya. Yang Sukor Invest Equity Fund itu warna biru, yang warna hijau itu BNI Index 30, dan yang warna ungu adalah Batavia Dana Saham. Dari performa 1 tahun ini, kita dapat melihat performa ketiga reksadana ini. Posisinya sekarang di reksadana, saya lihat kalau kita secara kayak gini kita lihat, nggak perlu di zoom ya, kita juga udah tahu. Awalnya mereka sama ini, ketiga reksadana ini. Kemudian ada bergejolak, dan sama-sama turun di perkiraan April gitu, dan kemudian naik kembali. Dan 3 bulan terakhir ini teman-teman pada lihat semua kan reksadana mana yang tingkat returnnya lebih tinggi dibandingkan reksadana lainnya. Ya, di posisi pertama ada di Sukor Invest Equity Fund, posisi kedua ada di Batavia Dana Saham, dan posisi ketiga di BNI AM Index IDX 30. Cukup simpel kan? Jadi teman-teman dengan fitur ini teman-teman bisa membandingkan saham yang lihat nih, saya sudah tekan yang 5 tahun, karena investasi reksadana saham kan kebanyakan jangka panjang, jadi kita langsung tekan yang 5 tahun. Di 5 tahun ini cuman ada Sukor Invest Equity Fund dan Batavia Dana Saham. Berarti BNI Index 30 ini masih belum umurnya sampai 5 tahun. Dari 5 tahun ini teman-teman secara jelas lihat performa reksadana mana yang lebih bagus.
Yap, saya tidak menganjurkan untuk membeli reksadana tersebut, tapi dengan fitur ini kita dapat membandingkan reksadana yang satu dengan reksadana yang lain. Kenapa saya menggunakan Sukor Invest Equity Fund? Karena kebetulan saya ada invest di reksadana saham ini. Oke, seperti itu. Dan jelas kan 5 tahunnya. Oke, jadi kalau teman-teman selain itu, kita juga bisa cari ke waktu yang lebih singkat, yaitu di 1 bulan misalnya. Tuh, lihat pergerakannya. 1 bulan ketiga reksadana ini. Cukup bagus bukan? Bagaimana fiturnya? Gila bukan? Ya. Selain melihat NAV, perbandingan NAV, kita juga bisa scroll ke samping untuk melihat perbandingan AUM-nya. Dana kelola atau dana yang dana yang dititipkan oleh masyarakat. Seperti kira-kira ini yang melakukan investasi. Dan lihat kecenderungan rata-rata ke 3 bulan terakhir agak turun. Ya mungkin orang melakukan penjualan supaya mendapatkan cash di tangan untuk membeli sesuatu, karena di masa pandemi ini semua pada sulit. Kita lihat ke 3 bulan seperti ini posisi AUM dari ketiga reksadana ini. Teman-teman bisa lihat sendiri, ada yang sudah turun, ada yang mulai naik di Batavia Dana Saham, dan kedua reksadana seperti Sukor dan BNI masih turun. Di 5 tahun terakhir, 5 tahun ini terakhir kayaknya agak sedikit grafiknya belum terlalu ini ya. Kita pakai yang 1 tahun terakhir, berarti 1 tahun belakangan. Ini kita melihat total AUM dari ketiga reksadana ini. Jadi di sini kita bisa lihat total dana yang dikelola oleh ketiga reksadana ini. Seperti itu perkembangannya, naik turunnya, percentage-nya. Dari sini cukup paham teman-teman, karena nggak sulit. Cukup pilih 3, kita udah langsung tahu NAV mana yang bagus, perkembangan AUM mereka seperti apa. Gampang. Dan tidak hanya itu aja, kita masih bisa scroll ke bawah. Iya. Total return 1 year-nya 11,64% untuk Sukor, 20 minus ya, 20,17 dan 18,80. Kita bisa buat ke ini kita lihat. Terus CAGR-nya 1 tahunnya 11,64, 20,17 dan sebagainya. Drawdown-nya, expense ratio-nya, total AUM-nya sekarang posisinya bagaimana, jenis produknya, minimal pembeliannya berapa, bank kustodiannya siapa, dan terakhir adalah langsung melakukan pembelian. Ya, jadi di sini di video ini saya lebih menekankan salah satu fitur yang sangat bagus ini menurut saya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung ketika teman-teman ya ada waktu senggang atau apa, ingin melakukan investasi reksadana, duitnya udah ada, mau investasi reksadana yang mana ya, bingung, pakai fitur ini aja, fitur bandingkan. Untuk tidak hanya saham, untuk lain-lain juga bisa, seperti kita contohkan obligasi ya, obligasi juga bisa. Obligasi kita lihat contohnya nih, kita ingat discover more dulu, habis discover more kemudian kita bandingkan. Iya, kita pilih, misalnya kita pilih dana mas stabil, Spring IDR, kemudian APF, bandingkan. Tuh lihat 1 tahun terakhir ini bagaimana. Sorry, 1 tahun, kalau 1 tahun terakhir ini tuh year to date, dari Januari sampai sekarang, perkembangan reksadana obligasinya seperti apa. Dilihat dana mas stabil memang sesuai namanya, stabil nanjak naik terus ya. Sedangkan untuk Spring dan ABF Indonesia Bond itu ya berliku-liku juga seperti reksadana saham ya. Tapi untuk peningkatan terakhirnya saya lihat posisi return yang kenaikannya cukup tinggi dibandingkan yang lain itu ada di posisi ABF Indonesia Bond Index Fund. Seperti itu. Scroll ke bawah kita bisa melihat untuk total return perkiraan 1 tahunnya, CAGR-nya, drawdown-nya, expense ratio-nya, total AUM-nya, jenis produknya, minimum pembeliannya, bank kustodiannya. Seperti itu. Untuk hal-hal seperti expense ratio, drawdown tuh udah ada di video-video saya sebelumnya. Jadi nggak perlu pusing lagi, tinggal dicoba cari saja. Sedangkan ini kita sudah lihat perbandingannya, sangat mudah bukan? Nggak sampai 5 menit, teman-teman udah bisa nentuin mau beli reksadana apa. Gampang? Yep. Oke, jadi seperti itulah video kali ini mengenai salah satu fitur unggulan lagi dari aplikasi bibit reksadana ini. Fitur ini bagi saya sangat membantu, benar sangat membantu. Seperti yang tadi saya contohkan, tidak perlu sampai ya berhari-hari atau berjam-jam untuk apa,
Kita cukup menggunakan fitur bandingkan. Kita bisa melihat total return dari 3 reksadana yang kita pilih. Kemudian kita langsung tinggal melakukan pembelian. Ya, mungkin kita akan bisa melakukan review tiap sebulan, 2 bulan, kita bandingkan lagi dengan reksadana lain untuk investasi kita jangka panjangnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Dari kemarin si Robo, sekarang fitur bandingkan, berarti ini udah salah 2, bukan salah 1 lagi, 2 fitur unggulan dari aplikasi Bibit reksadana. Bagi teman-teman yang baru pertama kali install aplikasi Bibit, jangan lupa memasukkan kode referral R cashback supaya teman-teman dapat cashback 25.000 dan saya juga dapat cashback 25.000. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa untuk drop komen di bawah saja. Saya akan menjawab secara detail, secara sederhana agar teman-teman dapat mengerti. Oke, ilmu dasarnya sudah bisa, jurus pemungkusnya teman-teman pelajari sendiri. Sekian dulu dari video ini, nantikan video-video kita bahas tuntas aplikasi Bibit di